Nah, soal pertama apa nih? Oke, soal pertama di sini ngomongin tentang pernyataan dan kita harus menilai apakah argumennya ini ada keterangan ya teman-teman. Kadang-kadang M itu tuh suka salah tafsir, bisa memperkuat, bisa memperlemah. Jadi kebetulan ini dikasih keterangan M itu apa dan TM itu apa. Nah, langsung aja kita akan baca dulu soalnya karena ini kita harus pahami dulu soalnya. Kebetulan pendek. Seorang politisi, ya siapa yang mau jadi politisi ini teman-teman? Siapa yang mau masuk ilmu politik dan pemerintahan? Seorang politisi berargumen bahwa peningkatan pajak rokok itu akan mengurangi jumlah perokok. Oke, kemudian dia mengatakan bahwa peningkatan harga itu akan mendorong perokok untuk berhenti. Oke, ini jadi ada dua aspek nih. Ada apa namanya pajak rokok yang ditingkatkan dan harga yang ditingkatkan. Harapannya adalah jumlah perokok berkurang. Ya, harapannya cuma satu ya, jumlah perokok itu berkurang. Oke, manakah pernyataan berikut yang melemahkan argumen dari politisi tersebut? Kita cek. Kalau misalnya dari pernyataan satu, nih, pernyataan satu, di sini dikatakan studi telah menunjukkan bahwa perokok berat cenderung terus merokok meskipun harga rokok itu meningkat. Oke, di sini kan harapannya adalah apa namanya jumlah perokok itu menurun ya, gara-gara harga rokoknya naik. Tetapi ada studi yang mengatakan jumlah perokoknya itu tetap tetap merokok gitu ya, jumlah perokoknya itu tetap gitu, walaupun harga rokoknya meningkat. Artinya apa? Pernyataan ini masuk ke dalam kategori memperlemah argumen. Kenapa memperlemah argumen? Teman-teman bisa membaca pakai intonasi sendiri nih. Kayak misalnya gini, kita pengen ningkatin pajak dan harga rokok nih supaya jumlah perokok itu berkurang. Terus, tapi ada studi yang menunjukkan apa namanya jumlah perokok nggak berkurang kok, ya kan? Walaupun harga rokok tetap naik. Nah itu kan jadi kontra. Kalau misalnya kontra gitu kan memperlemah argumen lawan istilahnya gitu. Nah kemudian dari pernyataan dua, beberapa perokok mungkin beralih ke produk tembakau alternatif yang lebih murah jika harga rokok naik. Nah tapi di sini dikatakan sebenarnya cuma beberapa ya, tapi ada masih tetap ada. Mungkin kalau misalnya kita mau lebih kritis lagi ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau lebih kritis lagi, misal jumlah perokok itu 10 nih, jumlah perokok itu 10. Kemudian harapannya jumlah perokoknya berkurang kan karena ada peningkatan harga. Asumsikan jumlah perokoknya akan menjadi 5. Nah, kalau misalnya dari pernyataan ini beberapa perokok mungkin akan beralih ke produk tembakau. Artinya mungkin jumlah perokoknya tetap berkurang tapi nggak banyak karena hanya karena ada sebagian yang beralih ke produk alternatif tembakau. Itu kalau misalnya mau kritis banget. Tapi kan di sini konteksnya itu kita melawan pendapat ini, ya. Konteksnya adalah kita melawan pendapat ini. Jadi pendapatnya mengatakan jumlah perokok itu akan berkurang. Sedangkan di konteks ini apa namanya beberapa perokok itu akan beralih. Jadi kalau misalnya untuk perokok yang beralih itu tuh jadinya nggak berkurang. Ini akan masuk ke dalam konteks memperlemah. Nah, kemudian apa nih pernyataan ketiga? Peningkatan pajak rokok akan meningkatkan pendapatan negara. Nah, kalau misalnya kita baca dengan intonasi kita sendiri, apa namanya, peningkatan pajak kita tingkatkan, terus harga rokok kita tingkatkan supaya jumlah perokok turun, terus kita dukung. Oh iya bagus, soalnya peningkatan pajak rokok itu akan meningkatkan pendapatan negara. Berarti ini nggak memperlemah ya jatuhnya. Itu kayak mendukung, menambah argumen untuk mendukung pernyataan ini. Ya, peningkatan pajak rokok naik untuk menurunkan jumlah perokok dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, itu kan argumen pendukung. Kalau pendukung berarti tidak memperlemah. Kemudian ini apa nih? Rokok adalah sumber pendapatan utama bagi banyak petani tembakau. Nah, ini nggak ngomongin pendapatan sih, ya. Ngomongin pendapatan ya. Sebenarnya ini secara nggak langsung ya. Jadi kalau misalnya harga rokok meningkat, itu tuh sebagian keuntungan itu tuh akan masuk lagi ke petani tembakau, teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya masuknya nih mendukung nih. Kayak misal teman-teman biasanya beli beras 10.000 seliter biasanya mungkin. Nah, kalau misalnya di bulan depan teman-teman beli beras seharga 15.000, artinya ada kenaikan 5.000. Nah, kenaikan itu tuh sebagian akan masuk ke kantongnya petani juga. Walaupun nggak tahu nih kecil atau besar. Ya, tergantung pusat. Nah,
Jadi kalau misalnya konteksnya ini masih mendukung nih, karena kan ada peningkatan harga rokok. Rokok kebanyakan dan dari tembakau. Ya mungkin kalau teman-teman di sini ada yang apa namanya pernah ngerokok atau mungkin ada yang ahli ahli tembakau mungkin di sini. Rokok itu dari tembakau dan kalau misalnya harga rokoknya naik, tembakaunya juga apa namanya harganya naik. Masuk ke kantong petani ini jatuhnya mendukung. Nah, pernyataan terakhir, peningkatan pajak rokok ini dapat mendorong peningkatan perdagangan rokok ilegal. Wah, ini malah dampaknya lebih buruk nih. Ada rokok ilegal. Jadi kalau misalnya pajak rokoknya naik, kan kita berharap jumlah perokoknya turun. Iya nggak? Tapi kalau misalnya perokok itu tuh nggak mau bayar pajak, artinya dia pengen beli dari rokok ilegal. Jadi dia tuh tetap ngerokok, guys. Nah, kalau misalnya tetap ngerokok, berarti kan jumlah perokok nggak nurun. Berarti ini jatuhnya apa? Kayaknya ini lebih masuk ke memperlemah nih. Ya nggak? Jadi ada dampak negatifnya lagi. Orang kita kan pengen nyari dampak positifnya. Jumlah perokok turun, pendapatan negara naik, terus pendapatan petani tembakau naik. Nah, tapi kalau misalnya malah perdagangan rokok ilegal yang naik, wah kan jadi negatif lagi. Jadi memperlemah argumen gitu. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman untuk nomor satu? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Belum Kak? Oke, aman ya. Lanjut, nomor dua. Nah, nomor dua. Kita cek nomor dua, pernyataan satu nih. Pernyataan satu, oh ini apa nih? Kesimpulan dari pernyataan yang tepat. Oke, oke ini ada kesimpulan, kesimpulan dari hasil penelitian. Apakah kesimpulan ini memperkuat atau memperlemah pernyataan ini ya? Kita lihat. Pernyataan satu ini mengatakan beberapa orang berpendapat bahwa apa nih, olahraga lari ya, olahraga lari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Oke, ada orang berpendapat lari meningkatkan kesehatan jantung. Terus sebagian orang lagi berpendapat bahwa kalau misalnya lari itu dapat merusak sendi lutut, tergantung larinya nih. Terus ini ngomongin apa nih? Hasil penelitian. Ini sebagai simpulan nih. Hasil penelitian terbaru dari Journal of Sports Medicine menunjukkan bahwa olahraga lari dengan intensitas dan durasi yang tepat, nah, itu dapat meningkatkan kesehatan jantung dan organ vital lainnya. Kira-kira masuk ke mana nih, guys? Ini ngomongin kesehatan jantung, ini ngomongin kerusakan sendi dan lutut. Kalau hasil penelitian ngomongin kesehatan jantung, berarti kita fokus aja ke pernyataan satu. Tapi konteksnya memperlemah atau memperkuat. Kalau misalnya hasil penelitian ini, oke, ada yang opsi A. Kita lihat, kalau misalnya opsi A, memperkuat pernyataan pertama. Oke, kita lihat. Beberapa orang berpendapat bahwa olahraga lari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Ini coba kita membaca dengan apa namanya intonasi kita sendiri. Beberapa orang berpendapat bahwa olahraga lari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Oh iya betul. Kenapa betul? Karena ada hasil penelitian terbaru dari Journal of Sport menunjukkan bahwa olahraga lari dengan intensitas yang tepat dan durasi yang tepat itu bisa meningkatkan kesehatan jantung. Sama-sama ngomongin ningkatin kesehatan jantung, tapi ditambah atau didukung dengan penelitian dengan intensitas dan durasi yang tepat gitu ya. Nah, ini jatuhnya akan memperkuat pernyataan pertama. Seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman nomor dua? Aman ya? Aman Kak? Oke. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Set, nomor tiga. Wah, potong lagi. Ya udah. Nomor tiga, kita cek pernyataan yang pasti benar. Ini udah kita bahas berkali-kali, guys. Kuncinya apa? Kuncinya adalah lihat aja apa yang ada di teks ya. Lihat aja apa yang ada di teks sesuai atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya nomor tiga nih apa nih? Ngomongin 70-80% konsumsi. Coba, kini sebelum kita bahas ke soalnya, kita bahas ke opsinya dulu nih. Kita lihat, kita cek. Sabana berpendapat, ada orang sama Sabana ya? Ini Sabana. Sabana berpendapat bahwa penggunaan energi nuklir itu sangat diperlukan untuk mengatasi krisis energi global yang tak terhindarkan. Oke,
Coba kita lihat, apakah Sabana berpendapat ini? Menurut Sabana, pengembangan nuklir diperlukan karena manusia tidak bisa terhindar dari penggunaan energi. Oke, ada krisisnya nggak ya? Apakah ini ngomongin krisis, guys? Atau tersirat? Sabana berpendapat bahwa penggunaan energi nuklir itu sangat diperlukan. Menurut Sabana, pengembangan nuklir diperlukan. Oke, ini masih masuk ya. Pengembangan nuklir itu diperlukan, oke? Bahwa penggunaan energi nuklir itu sangat diperlukan. Ini energi, ini nuklirnya, oke? Untuk mengatasi krisis energi global. Kalau global tuh gimana? Global tuh satu dunia ya. Tidak bisa terhindar dari penggunaan energi. Ini ngomongin penggunaan energi, bukan krisis energi. Hmm. Untuk saat ini 70% sampai 80% konsumsi energi dunia masih dikuasai energi fosil dan batu bara. Di Indonesia sendiri fosil mencapai 91%. Ini nggak ngomongin krisis energi nih sepertinya. Ini masih masuk tapi agak ragu nih. Bagian krisis energinya. Ini kayaknya nggak ngomongin krisis energi. Ini kita tandain dulu ya. Kita cari yang pasti benar. Kita lihat opsi B. Opsi B ini ngomongin apa nih? Meskipun energi baru terbarukan seperti PLTA dan energi baru. PLTA dan energi baru, Bayu punya energi guys. Seperti PLTA dan energi Bayu semakin berkembang, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil dan batu bara. Kita cek. Meskipun energi baru terbarukan itu semakin berkembang, oke, semakin berkembang, tapi masih didominasi fosil dan batu bara. Kita lihat. Sementara itu, 9% lainnya dikuasai oleh, beneran ada energi Bayu guys. Dikuasai oleh energi baru terbarukan seperti PLTA, energi Bayu, dan sebagainya. Hmm, pengembangan nuklir ini perlu diperlukan. Kalau misalnya didominasi sebenarnya masih masuk ya. 70% konsumsi energi dunia ini masih didominasi fosil batu bara. Ini masuk nih. Nah, cuman yang bikin ragu adalah ini dikatakan semakin berkembang nih. Semakin berkembang. Apakah iya semakin berkembang? Jatuhnya iya. Ini ya pengembangan nuklir. Nuklir masuk ke energi lainnya ya kan. Ini kayaknya lebih tepat deh. Yang opsi B. Ini kita kunci dulu. Kita cek opsi C. Teman-teman kira-kira yakin yang mana nih guys? A, B, C, D, atau E? Kita cek yang C. Sabana meyakini bahwa pengembangan nuklir adalah solusi utama untuk mengurangi ketergantungan manusia pada fosil. Ini ngomongin solusi kan? Nuklir ini diperlukan karena tidak bisa terhindar dari penggunaan energi. Penggunaan energi secara utuh untuk saat ini masih dikonsumsi oleh ini. Di Indonesia fosil sampai 91%. Masih bergantung pada energi fosil. Oke. Mengurangi ketergantungan. Tapi ini nggak ngomongin mengurangi ketergantungan nih. Apakah nuklir akan menjadi solusi utama? Kan masih ada PLTA dan lain-lain ya. Ini nggak ngomongin solusi utama nih, ini kurang tepat. Kita cek yang D. Di Indonesia, energi baru terbarukan seperti PLTA dan energi bayu telah menggantikan. Emang iya, nggak ya? Tadi ngomongin fosil masih dikuasai di Indonesia ya. Ini kurang tepat juga. Meskipun hanya 9% dari energi baru terbarukan di Indonesia, apakah 9%-nya di Indonesia, guys? 9% lainnya, iya di Indonesia ya. Ini ngomongin di Indonesia ya, betul. 9% di Indonesia seperti PLA dan energi bayu ini sudah dapat menggantikan, ya enggak ya. Kalau sudah dapat menggantikan nih konteksnya masih belum nih. Orang masih 9% nggak bisa menggantikan. Jadi yang paling mendekati adalah A atau B teman-teman. Silakan kira-kira A atau B. Kalau misalnya A di sini nggak ngomongin krisis ya. Jadi ini nggak ngomongin krisis tapi ini ngomongin apa namanya kebutuhan energinya tuh terus berkembang gitu. B, B, oke, dua orang B. B, wah banyak B, wah 4 orang. Sat, 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 sat. Kayaknya yang paling tepat yang B ya, paling tepat yang B. Jadi di sini kalau misalnya yang A, itu kan ngomongin krisis energi yang tak terhindarkan. Nah, cuman di sini tuh nggak ngomongin energi krisis, tapi ini ngomongin ada beberapa energi yang paling utama tuh fosil dan batu bara. Kemudian yang lain itu tuh kayak alternatif. Kalau misalnya alternatif dan di sini kan ada nuklir juga nih lagi dikembangkan. Jadi mungkin lebih tepat adalah ya betul beberapa energi
alternatif-alternatifnya itu terus dikembangkan gitu. Jadi ini masih nggak ngomongin krisis energi. Belum. Oke, yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut. Nih pilihan teman-teman juga. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, pernyataan pasti salah. Oke, tinggal kita cari aja nih dari opsi-opsinya, mana yang pasti salah. Kita lihat opsi A. Fasilitas validasi sosial. Validasi sosial di media sosial itu memberikan kepuasan dan pengakuan yang lebih terasa daripada kehidupan nyata. Dalam banget maknanya, cuy. Fasilitas validasi sosial itu memberikan kepuasan dan pengakuan yang terasa lebih nyata pada kehidupan nyata. Oke, kita cek ke mana tanya nih, media sosial, lihat ini fasilitas. Langsung ketemu. Karena menyediakan fasilitas validasi sosial melalui ini, memberikan kepuasan atau pengakuan. Oke, ini bedanya di dan doang. Kemudian yang mungkin tidak diperoleh daripada kehidupan nyata, lebih terasa daripada kehidupan nyata. Ini kayaknya masih masuk nih ya, masih cukup benar nih. Kita nyari yang benar-benar salah nih. Kita lihat opsi B. Kekhawatiran terhadap FOMO. FOMO tuh, kalian tahu singkatan FOMO nggak guys? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Jadi kayak teman-teman kalian udah beli cincin kawin, terus kalian belum misal kejauhan ya. Kalian masih umur berapa ya? Nah gitu. Kekhawatiran terhadap FOMO adalah salah satu faktor yang mendorong orang untuk tetap terhubung dengan media sosial. Oke, selain itu kekhawatiran terhadap kehilangan informasi terbaru atau FOMO, fear of missing out, itu mendorong orang untuk tetap terhubung ke media sosial. Ini masih benar ya. Terusnya apa nih? Kemampuan untuk tetap terhubung menjadi faktor penting, terutama ketika jarak memisahkan individu. Mana nih terhubung? Kemampuan untuk tetap terhubung, oke. Teman, keluarga, dan rekan, terutama ketika jarak fisik memisahkan. Oke, masih masuk ya. Yang D apa nih? Risiko membandingkan kehidupan nyata dengan orang lain di media sosial dapat memicu perasaan ingin memiliki hal yang sama. Oh ini ada juga risiko bahwa beberapa orang cenderung membandingkan kehidupan mereka, memicu perasaan ingin memiliki hal yang sama. Ini masih masuk ya? Kayaknya yang E deh. Yang E itu gimana? Media sosial menyajikan konten menarik, menghibur, dan informatif. Ini akan meningkatkan kualitas hidup penggunanya secara signifikan. Apakah iya meningkatkan kualitas hidup secara signifikan? Coret lagi. Sorry. Set. Kita cek mana ya kata-kata itu di mana? Di atas malah. Media sosial. Iya enggak? Informatif, konten mana? Media sosial daya tarik orang, fasilitas, memberikan pengawasan. Selain itu FOMO, terus ini nih. Media sosial ini menyajikan berbagai konten menarik, menghibur, dan informatif. Ini nggak ada kata-kata ini ya, meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Ini malah langsung masuk ke resiko nih. Habis kata-kata ini, itu masuk ke resiko. Jadi ininya masih benar. Media sosial itu memang menyajikan konten menarik, menghibur, dan informatif. Ini masih sampai sini masih benar. Habis itu dilanjut meningkatkan kualitas hidup. Ini malah masukin ke resiko nih kata-kata apa kalimat selanjutnya. Jadi ini masih kurang tepat ya teman-teman. Berarti yang pasti salah adalah yang E. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Aman? Pernyataan salah? Oke. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 5. Waduh, kepisah lagi. Panjang banget ya. Pernyataan pasti benar. Nah, kita ngomongin lagi pernyataan pasti benar. Langsung aja nih kita cek satu persatu. Opsi A, pada kategori baik, rentang nilainya 0 sampai 50. Itu akan memberikan efek buruk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini ngomongin apa ya? Kategori apa ini? 0 sampai 50 ya. 0 sampai 50. Langsung aja cari angka-angka 0 sampai 50. Ini ya, 5 kategori. Indeks standar kualitas hidup. Oke. 0 sampai 50. Parameter baik atau buruknya yang dihirup oleh masyarakat ada 5 kategori. Oh, ini yang pertama nih, kategori baik. Oke. 0 sampai 50 masuk kategori baik. Benar ya? 0 sampai 50 masuk kategori baik. Oke. Kita lihat apakah efek buruk bagi lalala lainnya. Artinya tingkat
udara yang dihirup tidak memberikan efek buruk bagi manusia. Nah, sedangkan di sini memberikan efek buruk, udah jelas-jelas tidak tepat. Kita nyari yang benar, sedangkan ini salah. Opsi B, ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara. Kalau misalnya bernilai 183, itu kategorinya tidak sehat. Nah, mana nih? Kita cari kata-kata ISPU dulu. Oh, ini ISPU ya. Oh, ini indeksnya. Ding. ISPU 183. 183 berarti dalam rentang ya, teman-teman. Rentang di sini nih berarti nih. Ini rentang kategori 3 nih. 183 berarti di rentang ini masuk ke dalam kategori tidak sehat. Iya nggak? Kategori tidak sehat. Udah gitu doang. Ya, berarti ini benar ya, teman-teman. Langsung aja berarti ini pasti benar berarti. Ini ngomongin ISPU ya, Indeks Standar Pencemaran Udara. Kalau 183 masuk kategori tidak sehat. Ya kan ini benar nih ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara. 153 ada di sini, kategorinya tidak sehat. Udah langsung aja, berarti ini yang pasti benar. Yang lainnya nggak usah dilihat. Kalau misalnya teman-teman mau lihat silakan. Tapi kalau misalnya teman-teman UTBK nanti percaya diri aja. Kalau misalnya udah sesuai banget nih, bos langsung isi lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke nomor 6. Aman ya, nomor 5 ya. Nomor 6 paling mungkin benar. Wah, paling mungkin benar. Nih, kalau paling mungkin benar kita agak mikir-mikir dikit nih. Opsi, kita langsung mulai aja ke opsi. Karena kalau misalnya baca teksnya kepanjangan, belum tentu kita bisa memahamin semuanya gitu ya. Kita fokus aja ke opsinya. Opsinya, opsi A, 3 wilayah waktu di Indonesia itu sangat mempengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh orang yang tinggal di suatu wilayah tersebut. Ini mungkin juga nih. 3 wilayah waktu di Indonesia. Kita pembagiannya menjadi 3 wilayah waktu. Ada WIB, ada WITA, WIT. Siapa yang dari WITA sama WIT, guys? Ada kan yang dari sini dari WITA sama WIT? Penyebab adanya pembagian waktu ini dikarenakan perputaran bumi. Oke, ini penyebab ininya artinya bumi membutuhkan. Jadi kayaknya nggak ngomongin ini ya, nggak ngomongin apa namanya kegiatan. Di sini ngomongin keputusan presiden atau Kepres tahun 87 kalau misalnya Indonesia itu dibagi jadi 3 waktu. Terus disebutin tuh waktunya WIB eh, tolak ukurnya sekian sekian sekian, WITA sekian sekian sekian, WIT sekian sekian sekian. Terus penyebab ini kebagi jadi 3 waktu adalah karena perputaran bumi. Terus apa namanya sekian 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 ini diukur 24 jam, waktu 4 menit. Ini kalkulasi semua nih. Ini nggak ngomongin kegiatan, nggak ngomongin ngarahnya ke manusia-manusia nih. Kayaknya ini kurang tepat nih. Kita lihat opsi B. Adanya pembagian waktu di bumi berhubungan dengan lamanya bumi melakukan 1 kali revolusi. Nah, apakah ini ngomongin pembagian waktu di bumi? Ini ngomongin pembagian waktu di Indonesia ya. Ya Indonesia bagian dari bumi sih, tapi nggak detail aja. Dan ini ngomongin apa namanya penyebab adanya adalah karena perputaran bumi. Perputaran bumi 24 jam berarti apa guys? Rotasi, bukan revolusi. Terus opsi C, kita lihat apabila kita melakukan perjalanan dari wilayah Wita menuju WIB selama 1 jam, Wita ke WIB selama 1 jam, maka apa nih? Maka kita sampai pada wilayah WIB di angka waktu yang sama ketika kita berangkat dari Wita. Apa maksudnya guys? Ada yang tahu maksudnya mungkin opsi C? Kalau misalnya kita berangkat dari Wita jam 8 selama 1 jam. Berarti kalau misalnya di Wita 1 jamnya jam berapa guys? Jam 9, ya nggak? Kalau masih dalam konteks Wita, tapi kita ngarahnya ke WIB, kita ke barat. Maka kita sampai pada wilayah WIB di angka waktu yang sama ketika berangkat dari Wita. Oke, waktu yang sama ketika kita berangkat dari Wita. Kita berangkat di Wita angka 8, ya nggak? 8 Wita. Berarti kalau yang sama dengan Wita, kita nyampainya berarti di WIB kita nyampe jam 8 juga. Kok bisa kayak gitu? Karena ada perbedaan waktu 1 jam nih. Harusnya berarti di WIB itu lebih lama 1 jam, ya nggak?
Kayak kita jam 8 udah jalan, terus DIB, di WIB jam 8 baru mulai. Ya, jam 8 baru mulai. Kita udah nyampe duluan. Berarti Wita lebih cepat. WIB, WIB itu plus 7 jam, plus 8 jam. Iya, Wita lebih cepat ya. Berarti yang paling tepat adalah opsi C. Ada pertanyaan teman-teman untuk nomor 6, silakan. Aman? Atau ada pertanyaan? Paling mungkin benar tuh maksudnya gimana, Kak? Nah, paling mungkin benar itu kita harus memahami. Kita harus bernalar dulu dari teksnya di sini. Jadi itu kadang kalau misalnya paling mungkin benar, kan beda. Kalau yang sebelumnya kan pasti benar. Kalau misalnya pasti benar, itu pada umumnya sesuai sama ada yang di teks gitu. Jadi itu apa namanya, misal kayak gini, 183 masuk kategori tidak sehat. Terus ISPU ini udah ada di teks gitu ya kan, jelas di teks. Dan itu kalau misalnya udah sesuai, pasti benar. Kemudian kategori tidak sehat. Ini ada nih kategori tidak sehat. Jadi dia tuh nggak, apa namanya, nggak perlu pemahaman lebih lanjut gitu. Udah ada di teksnya kategori tidak sehat. Kemudian 183. 183 sebenarnya ini kan secara implisit ya jatuhnya. Secara implisit tuh tertuang di dalam rentang ini. Rentang 101 sampai 199 yang ada di teks. Kayak gitu untuk pasti benar. Nah, kalau misalnya yang paling mungkin benar, di sini kita harus mikir dulu. Jadi tuh nggak apa namanya, nggak, opsi-opsinya tuh tidak terpampang jelas di dalam di teks gitu, tidak eksplisit di teks, nggak terang-terangan. Kayak misalnya apa nih, with, misal opsi C, with tolak ukur GMT plus 9 jam dan 135 derajat BT gitu. Nah itu tuh nggak terang-terangan ada di teks. Jadi kalau misalnya paling mungkin benar, nah kita sesuaikan dulu ini apa namanya, sesuai dengan apa ya, isi teksnya, bukan isi teks jatuhnya ya. Sesuai dengan pemahaman teksnya atau enggak, kayak gitu. Itu bedanya paling mungkin benar sama yang pasti benar. Pokoknya kalau misalnya pasti benar itu kebanyakan sesuai sama yang di teks gitu, udah tertulis. Tapi kalau misalnya yang paling mungkin benar, nah kita harus mikir dua kali. Oke, sami-sami. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Aman, Kak? Aman-aman. Oke, aman ya. Nah, kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7, kesimpulan yang tepat dari teks tersebut. Wah, ini unik nih. Gimana caranya narik kesimpulan? Teman-teman lihat kalimat pertama, ya. Lihat kalimat pertama ngomongin apa, kemudian lihat kalimat terakhir ngomongin apa. Habis itu teman-teman lihat isinya kira-kira ngomongin apa. Maksudnya gimana? Kak, ini kan sama aja baca dari atas sampai bawah. Maksudnya adalah teman-teman apa namanya, ringkas, bukan ringkas sih jatuhnya. Tapi teman-teman pahami dulu ini kata kunci di kalimat pertama ngomongin apa. Dia ngomongin kayu jati. Udah kayak gitu dulu aja. Dia ngomongin kayu jati. Ini kita mesti guna. Ya dia pokoknya ngomongin kayu jati. Kemudian ini kan merupakan kayu yang kayak kalimat tambahannya. Kalimat utamanya kan sebenarnya kayu jati. Ya, jadi yang pertama kita lihat kalimat utamanya. Kira-kira kita bisa nggak nih ngambil kesimpulan dari kalimat pertama? Nah, itu baru kita butuh apa namanya, kalimat terakhir dan isinya kira-kira ngomongin apa, kayak gitu. Jadi yang pertama adalah ngomongin kayu jati, kayak gitu ya. Kayak misalnya gini, ini ada pohon jati, pohon jati, pohon jati, kayu jati. Nah, sedangkan kalimat pertama ngomongin kayu jati. Ini cat dulu aja. Pohon jati, pohon jati, pohon jati. Ini ngomongin kayu jati, kemudian selanjutnya adalah tambahan-tambahan. Kayunya, kayunya apa? Kayu warna emas, kecoklatan, merah-merah, serat luruh, bergelombang, agak berpadu. Kemudian yang terakhir, kalau yang terakhir ngomongin apa nih? Yang terakhir di sini ngomongin kayu ini merupakan jenis pohon yang tingkat pertumbuhannya lambat. Oke, ini kata kuncinya berarti nih, pertumbuhan lambat ya. Kayu ini pertumbuhan lambat. Sehingga butuh waktu lama untuk menunggu pohon jati dimanfaatkan kayunya. Nah, berarti apa maksudnya? Jadi kita bisa ngambil kata-kata dari yang terakhir ini dimanfaatkan. Mana nih? Pokoknya pemanfaatan kayu jati ini menjadi lama karena tingkat pertumbuhannya lambat.
Kita pengen manfaatin kayu jati, tapi pertumbuhannya masih lambat. Kira-kira yang mana nih? Ini kalau opsi A sama B, apakah B ngomongin harga? Nah, kita lihat dulu di opsi 3. Opsi 3 ngomongin apa? Di sini ada dua kelas dalam pengelompokan kayu jati, yaitu awet dan kuat. Kemudian pemanfaatan ini, nah, pemanfaatan ini antara lain banyak nih ya. Pokoknya kayu jati itu ada dua kelas, habis itu kayu jati ini dimanfaatin. Masih ngomongin tentang kayunya. Kayu jati ini dimanfaatin untuk banyak nih, lala lili lulu ya. Banyak sekali. Berarti kemungkinan adalah ini ngomongin tentang pemanfaatan kayu jati. Dan di sini sama sekali nggak ngomongin harga nih kayaknya. Kalau misalnya kita screening, jadi yang paling tepat adalah yang A. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Aman ya? Oke, aman. Kalau aman, kita lanjutkan ke nomor 8. Set. Wah, kesimpulan yang tepat. Oke, ini teman-teman pasti udah bisa nih. Jika tidak makan nasi, maka tidak berangkat kuliah. Berangkat kuliah atau dosen akan memberikan nilai E. Yang sama kita coret aja, ya enggak? Yang sama kita coret, habis itu, tapi ini kan masih belum sama. Ini ngomongin tidak berangkat kuliah, ini ngomongin berangkat kuliah. Artinya apa? Ini kita bikin bentuk negasinya. Bentuk negasinya apa? Tidak berangkat kuliah. Ini anggap aja P ya. Ini P, kalau atau simbolnya ke bawah, dosen akan memberikan nilai, anggaplah Q. Ini kalau misalnya kita bikin negasi, berarti ini akan menjadi min P, atau harusnya menjadi dan, Q menjadi min Q. Nanti kita dapat ini menjadi tidak berangkat kuliah. Tidak berangkat kuliahnya kita coret, maka kita akan dapat jika tidak makan nasi, dosen akan memberikan nilai. Dosen tidak akan memberikan nilai. Kira-kira mana tuh yang tepat jawabannya? Atau yang atas kita bikin apa namanya narasi lainnya. Ini kan negatif nih. Nah, kita bikin menjadi positif. Sebelum P apa ya? Oh ya, anggaplah di sini kita bikin ini kan masih negatif nih. Negatif, kemudian maka min P ya, min P. Maka di sini kita bikin aja nih jadi O, ini kita bikin positif, ini menjadi P. Berarti apa namanya berangkat kuliahnya kita coret, ini jadi makan nasi. Makan nasi, dosen memberikan nilai E. Ah, serius D atau B? D atau B? Ini kan makan nasinya udah positif ya. Kalau misalnya makan nasi, dosen memberikan nilai E. Makan nasi atau dosen memberikan nilai E. Yang paling tepat yang B ya. Karena kalau misalnya yang D, dosen tidak akan memberikan nilai E jika makan nasi. Nah, di sini kan kita udah nyamain nih. Jika makan nasi, maka berangkat kuliah. Jika berangkat kuliah, dosen atau dosen memberikan nilai E. Maka makan nasi, dosen memberikan nilai E. Coba-coba. Kenapa D? Dosen tidak akan memberikan nilai E jika makan nasi. Coba apa namanya? Kita lihat lagi. Jika tidak makan nasi, tidak berangkat kuliah. Kalau berangkat kuliah atau dosen memberikan nilai E. Kalau misalnya dosen tidak memberikan nilai E, berarti tidak makan nasi. Sedangkan ini jika makan nasi. Coba gini teman-teman, kita lihat dulu. Yang pertama kan ini berangkat kuliah pengen kita coret, ya kan? Tapi, tapi kita nggak bisa langsung coret. Kenapa? Karena bentuk kalimat ini masih positif berangkat kuliah. Sedangkan ini tidak berangkat kuliah, kalimatnya masih negatif. Nah, salah satu dari premis pertama atau premis kedua itu harus kita ubah biar kalimat ini tuh sama. Karena ini masih positif, ini masih negatif. Kita akan coba merubah kalimat pertama atau premis pertama. Ini berarti kan kita pengen jadiin positif, ya kan? Artinya kita bentuk lawan dari negasinya. Kalau misalnya bentuk lawan dari negasinya, maka ini menjadi makan nasi, ya enggak? Makan nasi, aduh,
makan nasi, maka berangkat kuliah, ya kan? Berangkat kuliah. Ya pokoknya berangkat lah, berangkat kuliah. Nah, sekarang kan ini udah positif nih, apa kalimatnya? Berangkat kuliah. Nah, ini baru bisa dicoret. Seret, seret. Berarti tinggal apa? Tinggal makan nasi atau dosen memberikan nilai E. Jadi yang paling tepat adalah yang B, teman-teman, jawabannya. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Silakan. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Belum ada. Oke, aman ya. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan. Set, ini memang cukup ini nih, cukup bikin mikir. Kita lihat nomor 9. Oke, ini ada Aldi, Zidan, sama Gio. Ini lagi ngobrol, terus bikin kalimat yang berkesinambungan. Ini sebenarnya kayak kalimat sebelumnya nih. Jika seseorang pergi ke toko buku, maka ia tidak hobi membaca buku. Jika seseorang tidak ke toko buku atau mengoleksi buku. Jika mengoleksi buku, maka dia akan bahagia. Jadi kalimatnya macam apa nih? Terus ada si Rio, dia gabut dengar percakapan mereka dan menyimpulkan ketiga pernyataan tersebut menjadi satu kalimat. Nah, coba kita nggak ke opsi dulu. Kita akan mencoret, kita akan mencoret kalimat-kalimat yang sama. Yang pertama adalah jika seseorang tidak pergi ke toko buku, seseorang tidak ke toko buku. Ini berarti kalimatnya sama nih ya. Jika seseorang tidak pergi ke toko buku, ini negatif. Tidak ya, tidak negatif. Seseorang tidak ke toko buku, negatif. Maka ini kita coret. Ini bisa kita coret. Set, set. Kemudian, di sini ngomongin mengoleksi buku. Di sini ngomongin mengoleksi buku. Berarti di sini bisa kita coret. Enggak, ini kita coret. Terus ini kita coret. Maka yang kita dapat apa? Tidak hobi membaca buku, maka dia akan bahagia. Masuk akal nggak? Tidak hobi membaca buku, maka dia akan bahagia. Ada opsinya nggak? Jika seseorang pergi ke toko buku, ia akan mengoleksi buku. Nah, kalau misalnya kita sekedar jika seseorang pergi ke toko buku, ia akan mengoleksi buku, ini kan cuman ini ya. Ke Aldi sama Zidan, ini nggak masuk. Ini kita harus dapat bahagianya, guys. Ya, karena si Zian ini ngomongin tidak ke toko buku itu ada di Aldi, terus si Zian ngomongin mengoleksi buku ini ada di Zio. Berarti Zian ini harus dicoret. Ini bahagia sama hobi membaca ini harus ada. Kira-kira mana tuh? Kalau ini apa? Pergi ke toko buku tidak bahagia. Toko buku ini nggak masuk ya. Toko buku tuh harusnya dicoret nih karena ada di dua ini. Ada di Aldi sama ada di Zian. Ini nggak masuk nih. Terus ini toko buku maka dia akan bahagia ini juga nggak masuk. Mengoleksi buku maka dia akan menjaga buku. Wah, mau ngomongin menjaga buku sekarang. Ini nggak ada kata-kata menjaga buku. Jika seseorang membaca buku maka dia mengoleksi buku. Jika seseorang membaca buku maka dia mengoleksi buku. Hobi membaca, mengoleksi. Mengoleksi itu ada di Zian sama di Gio. Wah, ini masih masuk, masih nggak masuk, guys. Ini kayaknya nggak ada opsinya deh. Aduh. Jadi teman-teman kalau misalnya apa namanya contoh soal yang ini berapa nih? Nomor 9. Kalau misalnya contoh soal yang itu, yang pertama adalah kalau misalnya ada apa namanya ada premis di dua dua bukan ada premis jatuhnya. Kayak misalnya gini, di sini kan ada toko buku. Ini premis satu, dua, dan tiga. Kalau misalnya seseorang pergi ke toko buku ini ya, ngomongin pergi ke toko buku itu ada di dua premis, berarti itu harus kita coret. Oke, berarti itu harus kita coret. Nah, terus kalau misalnya ngoleksi buku ini tuh ada di dua premis, dua dan tiga, maka itu harus kita coret. Harusnya kita tuh ngambil kesimpulan dari tidak hobi membaca buku, maka dia akan bahagia. Kurang lebih seperti itu nih harusnya susunan kalimatnya. Nah, ada apa nih? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, silakan.
Silakan dari teman-teman ada pertanyaan. Oh, ini tidak hobi ya? Ini tidak hobi, ini tidak pergi. Benar, tidak, tidak. Hobi-hobi tidak, ini benar. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. 9 aman sepertinya. Cuman kayaknya nggak ada ini nih, nggak ada opsinya nih. Kita lanjutkan nomor 10. Nomor 10, oh, apa nih? Negasi dari pernyataan tersebut. Negasi. Dalam bencana gempa, negasinya tuh gimana, teman-teman? Kalau misalnya negasi gimana? Misal terjadi guncangan, berarti tidak terjadi guncangan, ya. Terjadi kalau misalnya gini guncangan terjadi atau guncangan dapat merusak, berarti guncangan tidak dapat merusak. Tambahin aja tidaknya. Kemudian apa lagi nih? Dan dan menimbulkan korban jiwa. Kalau misalnya negasi dari dan atau ya, negasi dari dan itu adalah atau. Cari aja yang ada ataunya atau kita coret yang ada dannya. Ini ada dan, ini ada dan. Terus tidak dapat, tidak dapat, tidak dapat. Ah, tidak dapat merusak. Ini masih juga salah. Tinggal opsi A sama B. Atau bisa menimbulkan korban jiwa atau tidak menimbulkan korban jiwa. Ah, sini kan dapat merusak bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berarti kan dapat merusak dan dapat menimbulkan korban. Tambahin aja tidak. Maka ini yang paling tepat. Oke. Jadi kalau misalnya negasi itu semuanya dibalik, guys. Dapat terjadi, tidak dapat terjadi. Dan diganti jadi atau. Beberapa diganti jadi semua. Itu adalah negasi. Seperti itu. Aman ya, aku rasa kalau misalnya negasi ini. Kita lanjutkan ke nomor 11. Nomor 11. Pernyataan berikut yang didukung oleh teks. Oke, kita harus nyari pernyataan yang didukung oleh teks. Opsi 1, baking soda harus dibiarkan semalaman tanpa membersihkannya dengan air mengalir. Apakah ini didukung teks? Teksnya ngomongin apa? Sama seperti kopi, baking soda itu dapat menghilangkan bau kotoran kucing. Caranya adalah diamkan baking soda semalaman, ya, semalaman. Baking soda dibiarkan semalaman, oke, tanpa membersihkannya dengan air mengalir. Ini tuh disuruh ngebersihin ya, bersihin dengan air mengalir, jelas tidak didukung teks. Karena teksnya ngomongin bersih dengan air mengalir. Terus baking soda tidak dapat menghilangkan bau kotoran kucing, jelas salah. Di sini dikatakan baking soda tuh bisa menghilangin kotoran kucing. Mungkin caranya beda. Oh C, ada yang jawab C. Kita lihat C. Proses penghilangan bau kotoran kucing menggunakan baking soda harus dilakukan selama semalaman. Ah, ini betul nih. Ya, walaupun gak dilanjutin dengan bersihkan air mengalir. Ini selama 1 jam jelas salah, orang disuruh semalaman. Air mengalir setelah menaburkan. Nggak segera ya, ditunggu dulu semalaman. Oke, C, apa rasa aman. Lanjut, nomor 12. Set. Line Hogger. Apa tuh line Hogger? Siapa yang tahu line Hogger, guys? Hogger. Hogger menahan kalau nggak salah ya. Bukan ya, atau itu hold. Line Hogger. Kasus line Hogger di jalan tol. Bukan menahan, Hogger mah. Teman-teman bisa cari deh. Kasus line Hogger di jalan tol. Oh, ini dulu nih. Pernyataan berikut yang menjelaskan akibat. Akibat dari banyaknya line Hogger. Kalau misalnya ngomongin akibat, gimana guys? Terjadi line Hogger dulu, baru akibatnya kira-kira apa setelah line Hogger. Kalau misalnya menjelaskan sebab, nah, apa penyebab dari line Hogger? Kayak gitu. Kayak misalnya, apa namanya, aku makan nasi. Apa akibat dari aku makan nasi? Kenyang, ya kan? Apa sebab dari aku makan nasi? Lapar, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa beda nih sebab akibat. Tapi kita lihat, kasus line hogger di jalan tol masih sering terjadi. Line hogger di sini adalah pengemudi yang diam di jalur kanan, tapi kecepatannya rendah. Padahal jalur itu diperuntukkan untuk tempat mendahului kendaraan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Orang yang suka menjadi line hogger biasanya lebih santai. Apakah ini akibat dari line hogger? Kayaknya enggak ya. Orang kebanyakan line hogger, apa namanya? Orang kebanyakan di kanan jalan. Karena lebih santai, jelas nggak ya? Ini harusnya jadi sebab, tapi sebabnya nggak jelas.
Terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas akibat perilaku Lenhoger. Ini bisa menjadi akibat nih. Akibat dari Lenhoger. Terjadinya peningkatan lalu lintas karena Lenhoger. Ini jelas sih sebenarnya. Udah ada akibat. Kayaknya jelas nih nomor 12 nih. Opsinya B. Opsi yang lainnya gimana? Beberapa pengemudi mungkin menjadi Lenhoger karena tidak menyadari fungsi laju kanan. Ini lebih ke sebab ya. Apa penyebabnya banyak Lenhoger? Mungkin karena mereka tidak menyadari fungsi Lenhoger. Ini malah jadi sebab nih. Nah, ini sebab nih jatuhnya nih. Sebab. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Nomor 13. Set, nomor 13. Nah, sekarang ganti nih. M itu menjadi pendukung, mendukung. TM menjadi tidak mendukung. Wah, ganti-ganti nih ya. Oke, kita baca dulu opsinya. Kucing tidak suka tanah yang basah dan lembab. Mendukung atau nggak mendukung? Kucing tidak menyukai tanah yang basah. Kalau basah biasanya lembab. Ini mendukung ya, lebih cenderung ya. Menyirami tanaman dengan baik tidak dapat mencegah kucing, tidak dapat mencegah kucing buang air di halaman besar. Apakah iya? Oleh karena itu, menyiram tanaman dan rumput di halaman rumah baik akan mencegah mereka buang air besar. Tidak mendukung, jelas. Di sini tidak mencegah, di sini mencegah. Tanah yang gembur dan kering disukai kucing. Iya kah? Kucing lebih menyukai tanah yang gembur dan kering. Iya, betul. Jelas mendukung. Kucing cenderung merusak tanaman ketika tanahnya basah. Ya, kenapa? Kalau misalnya tanahnya basah kan kucing nggak suka. Kalau kucing nggak suka berarti tanaman nggak dirusak. Tumpukan mulsa dan kompos pada tanah membuat kucing tidak betah. Kucing suka tanah yang gembur dan kering dengan tumpukan mulsa dan kompos. Orang dia suka kok, kenapa tidak betah? Jelas tidak mendukung. Ada pertanyaan dari teman-teman nomor 13, silakan. Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Set. 14. Ini ngomongin apa nih? Paling setara. Apa bedanya setara sama negasi, guys? Ada yang tahu? Kalau misalnya negasi, itu kita balik semuanya. Kalau misalnya negasi, itu kita balik semuanya. Aku pengen ngetik, kalau ngetik gimana ya? Oh, ini nih. Negasi. Negasi itu kita balik semuanya. Dan itu menjadi atau. Terus apa lagi? Ia menjadi tidak. Terus apa lagi? Terjadi menjadi tidak terjadi. Apalagi guys? Oh, beberapa ya. Beberapa menjadi semua. Apa lagi? Pokoknya kita balik deh. Kita balik semuanya gitu. Tapi kalau misalnya setara, kalau ini kita pindahin. Kalau misalnya setara itu apa namanya? Posisinya ini setara. Setara itu posisinya kita balik. Beberapa menjadi semuanya. Ya, kalau misalnya setara itu posisinya kita balik. Contoh, contoh dari sekarang. Setara. Aku suka kamu itu setara dengan kamu suka aku. Bukan kamu suka dia. Itu nggak setara namanya. Kalau misalnya setara adalah aku suka kamu suka aku. Kalau misalnya negasi, aku suka kamu, negasinya adalah aku tidak suka kamu. Nah, itu beda teman-teman. Bedanya di situ. Teman-teman pasti kebayang. Ya, kalau misalnya suka-sukaan pasti kebayang. Oke, kita cek. Ini aku baru nemu nih kalimat setara ini nih paragraf panjang tapi opsinya sama semua ya. Ini ngomongin siswa dan guru. Kita cari aja kalimat siswa dan guru. Ini kalimat awalnya gimana? Siswa dan guru. Ini ya, ini bukan. Oh, ini nih. Terkait ketidakhadiran beberapa guru jika semua siswa hadir di kelas. Berarti kalau misalnya kita mau balik apa? Semua siswa hadir di kelas, apa namanya? Jika beberapa guru tidak hadir. Ya enggak? Jadi kita balik aja, siswanya tuh jadi di depan,
gurunya jadi di belakang gitu. Atau kita negatifin semuanya tapi kita balik. Contohnya gini. Ini tulis di mana ya? Bukan ini. Contohnya gini, kalau misalnya start adalah contoh dari setara lainnya ini kita negatifin semua. Misal, aku suka kamu, kamu tidak suka, bukan gini. Aku suka kamu, kamu suka aku, kamu dan aku tidak suka. Gimana sih ini contohnya? Selesai. Ini kita pakai ini aja deh. Jadi kalau misalnya di negatifin semua tuh gini guys. Misal di sini kan jika semua siswa hadir di kelas, ini nih, ketidakhadiran beberapa guru jika semua siswa hadir di kelas. Nah, kalau misalnya kita negatifin, ini kita balik. Maksud bukan kita balik tuh yang semua siswa ini menjadi tidak hadir dan beberapa guru itu menjadi hadir. Itu masuk. Tapi tetap kita balik, siswanya tuh harus ada di depan. Ya, siswanya tuh harus ada di depan. Nah, kita cari dulu aja yang siswanya ada di depan ya. Jadi kayak semua siswa hadir di kelas jika beberapa guru tidak hadir. Ada nih, siswanya ada di depan semua nih, satu, dua, tiga. Terus ini siswanya di depan semua. Nah, kayak gitu di depan semua. Terus ini apa? Beberapa siswa tidak hadir. Kayak apa? Semua ya. Semua siswa tidak hadir atau beberapa guru tidak hadir. Harusnya beberapa guru menjadi hadir nih, karena kan dibalik jadinya. Beberapa siswa tidak hadir atau beberapa guru hadir. Oh ini ya, ini jadi beberapa. Bedanya kalau misalnya negasi itu dan itu nggak berubah jadi atau ya guys. Dia itu cuma ngebalik posisinya doang. Atau kita negatifkan semuanya. Tapi dan sama atau tuh dan atau beberapa semua tuh harusnya tuh nggak berubah. Kalau misalnya setara. Jadi harusnya yang beberapa nih kita coret nih. Yang bikin miss adalah ini kan semua. Nah ini tuh nggak berubah. Kalau misalnya beberapa berubah menjadi semua itu namanya setara, bukan negasi. Ya, ini beberapa guru ini masih tetap nih, benar dia. Tapi siswanya nggak masuk. Terus ini juga beberapa. Coba lihat nih semua siswa hadir dan beberapa guru hadir. Semua siswa tidak hadir atau beberapa guru tidak hadir. Ini harusnya tuh ngambil lagi nih. Kalau misalnya, oh ini nih, harusnya ngambil lagi nih. Semua siswa hadir, semua siswa hadir, beberapa guru tidak hadir. Nah, ini yang lebih masuk nih. Cuman nih kayaknya nggak ada, jadi nggak ada opsinya lagi. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi yang pertama, kalau setara itu nggak ngubah dan atau sama beberapa semua itu ngubah posisinya. Siswanya jadi di depan, gurunya di belakang. Kalau ini kan gurunya di depan, siswanya di belakang. Ini ditukar, itu yang pertama. Atau setelah ditukar, ini menjadi negatif. Kita kayak kalimin satu gitu loh. Yang tidak hadir menjadi hadir, yang hadir menjadi tidak hadir. Harusnya seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman untuk nomor 14? Silakan. Sebelum kita lanjut, aman Kak? Oke, aman. Aman-aman. Oke. Di review jawabannya C. Review. Beberapa siswa tidak hadir atau beberapa guru tidak hadir. Nah, contoh sederhananya ya guys, kalau misalnya setara, ya mungkin kita bisa ini, apa namanya, kita cross check lagi nanti ke, apa namanya, teman-teman akademik. Nanti kalau misalnya ada revisi disampaikan di, apa namanya, di grup atau di mana. Tapi beda antara setara sama negasi ya. Ini cenderung cenderung negasi sih. Beberapa jadi semua, tapi beberapa gurunya masih. Itu jatuhnya tuh nggak setara. Yang setara adalah kayak aku suka kamu, kamu suka aku. Aku makan karena kenyang, aku kenyang karena makan. Itu jatuhnya setara. Maknanya tuh masih masih sama gitu. Makanya dan sama atau nggak berubah. Beberapa dan semua itu tuh nggak berubah. Karena kalau misalnya berubah itu jatuhnya jadi negasi. Makanya ini kurang tepat. Oke. Ya mungkin apa namanya? Nanti kita cross check lagi untuk yang opsi C.
Ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut? Oke, kalau aman kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Set 15. Wah, panjang sekali. Mana pernyataan yang bertentangan? Ya, bertentangan berarti sebenarnya kayak tidak sesuai atau salah gitu ya. Dari apa namanya pernyataan di atas. Ini ngomongin apa sih? Mendambakan kebahagiaan semua nih ya. Siapa yang teman-teman tidak mendapatkan kebahagiaan? Semua pasti mendambakan kebahagiaan. Tapi mana yang bikin ini menjadi bertentangan? Mana nih mendambakan kebahagiaan? Mana ya? Oh ini nih. Setiap orang tentu mendambakan perasaan bahagia. Oke, setiap orang tentu mendambakan perasaan bahagia. Namun seringnya kebahagiaan tak berlangsung lama setelah didapatkan. Jika jika masih mendambakan kebahagiaan melalui perantara orang lain, maka maknanya tidak, maka kita belum menemukan makna yang sesungguhnya. Oke, orang semua orang pengen mendambakan bahagia. Kebahagiaan nggak berlangsung lama setelah didapatkan. Kalau masih dapat dari orang lain, berarti itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Gila ini dalam banget, men. Coba kita lihat opsi A. Mendambakan kebahagiaan melalui perantara orang lain dan telah menemukan makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Jelas salah. Pokoknya kalau melalui perantara orang lain, belum menemukan makna yang sesungguhnya. Gokil dalam banget. Merinding. Mendambakan kebahagiaan tidak melalui perantara orang lain dan telah menemukan makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini kayaknya mungkin nih. Oke, monggo-monggo silakan. Kalau opsi C kita lanjutkan. Eh, bertentangan ya? Oh ini jelas bertentangan ya jatuhnya ya. Kan bertentangan berarti salah. Mendambakan kebahagiaan oleh pertolongan dan telah menemukan kebahagiaan sesungguhnya. Ini jelas salah nih ya. Ini berarti opsinya amin. Wah, baru ngeh lagi pernyataan yang bertentangan. Bertentangan ya. Di sini ngomongin tuh belum menemukan kebahagiaan sesungguhnya. Di sini ngomongin telah menemukan kebahagiaan sesungguhnya. Ini jelas bertentangan. Ini jelas opsi A nih berarti nih. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Aman ya? Oke. Kita lanjutkan. 16. Wah, kita speedrun juga nih. 16 apa nih? Yang paling oke, pernyataan yang paling tidak mungkin benar. Wah, udah paling tidak mungkin benar. Oke. Kita baca satu-satu deh. Asam oksalat tidak akan berubah. Asam oksalat tidak akan berubah menjadi kristal tajam atau merusak ginjal saat EG, DEG, dan FG tidak masuk ke dalam tubuh. Ini apa ya? Coba kita lihat, Menteri Kesehatan, nah, Bu Sadikin, ini berdasarkan pemeriksaan, ini asam oksalat mana sih? Asam oksalat. Oh ini asam oksalat ya ampun, sorry. Asam oksalat. Oke, ini Pak Budi menyatakan bahwa EG, DEG, EGB, sama ya. EG, DEG, EGB masuk ke dalam tubuh seseorang, dapat berubah menjadi asam oksalat, dan masuk ke dalam ginjal, maka akan berubah menjadi kristal tajam kecil dan merusak. Asam oksalat tidak akan berubah menjadi kristal. Yang berubah menjadi kristal tuh asam oksalatnya ya. Di sini dikatakan pokoknya tiga ini itu masuk ke dalam tubuh dapat berubah menjadi asam oksalat. Oke, jadi ini tuh masuk ke tubuh dulu, habis itu berubah jadi asam oksalat. Dan ketika masuk ke ginjal berubah menjadi kristal. Oh, oke. Berarti asam oksalat tidak akan berubah menjadi kristal saat EG, DEG, dan FB tidak masuk ke dalam tubuh seseorang. Ini jatuhnya pernyataan yang benar ya, teman-teman ya, yang opsi A. Kan kalau misalnya ini nggak masuk, nggak berubah jadi kristal atau merusak ginjal. Ini harusnya pernyataan yang benar ya. Coba kita lihat opsi lainnya. Jika EGB dan lain-lain ini tidak masuk ke dalam tubuh seseorang atau berubah menjadi kristal tajam.
Maksudnya gimana nih? Yang B, yang B masih kurang ini deh. Jika EG, DG, dan EGB tidak masuk ke dalam tubuh, maka akan berubah menjadi kristal tajam. Apa ini? Ini pernyataan paling tidak mungkin benar. Yang paling tidak mungkin benar. Kalau paling tidak mungkin benar tuh apa sih? Salah ya? Paling tidak mungkin benar. Iya, salah, men. Salah. Yang C berarti ya? Jika tiga hal ini nggak masuk ke dalam tubuh, maka akan berubah menjadi kristal tajam. Salah ya? Jelas salah ini. Kan ini masuk dulu ke dalam tubuh. Masuk dulu ke dalam tubuh, habis itu jadi asam oksalat. Masuk lagi ke ginjal, jadi kristal tajam. Lah, ini kan nggak masuk tubuh. Berarti nggak berubah jadi kristal dong. Ini jelas salah nih. Coba kita lihat opsi lainnya. Ini opsinya rada-rada nih. Asam oksalat tidak akan berubah menjadi kristal dan merusak ginjal jika ini tidak masuk ke dalam tubuh. Ini pernyataan benar. Asam oksalat tidak akan merusak ginjal jika ini tidak masuk. Ini benar. Paling yang B ini agak rancu. Ini benar berarti C ya. Aman ya teman-teman. Ada pertanyaan nomor 16. Silakan. Oke. Kak, tapi di Theo jawabku C salah. Reviewnya apa guys? Kita cek. Ini apa sih nomor 16? Nomor 16. Mana ya 16? Paling tidak mungkin benar. Paling tidak mungkin benar tuh apa sih guys? Salah kan? Tidak mungkin benar. Tidak mungkin benar. Ya salah. Berarti paling salah. Yang paling salah yang mana? Karena soal memerintahkan memiliki pernyataan dari bagaimana maka tidak ekivalen. Opsi A tepat karena memiliki bentuk yang tidak ekivalen. Asam oksalat, kristal, hmm, R itu asam oksalat merubah ginjal jika coba ini kita susun. Set, ini kita coba susun. Harusnya C dong kalau misalnya tidak mungkin benar. Jika ini tidak masuk ke dalam tubuh seorang, maka akan berubah. Ya kan ini kan ngomongin pernyataan. Harusnya benar dong. Ini kita review dulu deh guys. Ini kita apa namanya? Kita persingkat waktu dulu. Ini kita buletin ya. Ini kalau misalnya aku dapat ilham, dapat hidayah, nanti tak jelasin di sini. Oke, ini kita buletin dulu. Kita lanjut dulu, oke? Ke nomor 17. Harusnya C nih, ini pernyataan yang paling mungkin, paling tidak mungkin benar. Kita cek dulu nomor 17, oke? Kita lanjutkan dulu. Ini kita tandain dulu. Mana pernyataan yang paling setara? Oke, ngomongin pernyataan yang paling setara lagi. Kalau setara tadi apa guys? Kalau setara kita tuker. Ya, kita tukar atau setelah kita tukar, kita negatifin semua. Ini ngomongin apa ya? Era pemimpin memerintahkan bom nuklir penghancur massal. Gila ini berat banget. Reaksi instan. Oke, pemimpin. Oke, kita baca mana nih? Kata-kata pemimpin. Oh, ini ya. Jika pada era ini seorang pemimpin yang memerintahkan penggunaan bom nuklir dan penghancur massal harus bersiap menghadapi reaksi instan. Oke. Jika pada era ini ada orang pemimpin itu memerintahkan penggunaan bom nuklir dan penggunaan senjata penghancur massal, itu dia harus bersiap menghadapi reaksi instan. Reaksi instan. Lebih ke ini ya, kayak jika pemimpin memerintahkan bom nuklir dan penghancur massal, maka harus siap reaksi instan. Berarti harusnya kita balik. Ya enggak, reaksi instannya di depan. Kayak apa namanya, pemimpin harus bersiap menghadapi penggunaan bom. Jadi kita balik nih, reaksi instannya di depan. Kita cari yang reaksi instannya di depan. Jika era ini seorang pemimpin memerintahkan bom nuklir di depan, ini nggak dibalik.
Memerintahkan bom nuklir penghancur massal, ini di depan. Anda harus bersiap menghadapi reaksi instan. Anda, ini menunjuk ke teman-teman ya, berarti ini jelas salah. Seorang pemimpin harus siap menggunakan senjata massal. Wah, kacau. Kita lihat opsi D. Ini kita lihat strukturnya nih. Seorang pemimpin tidak harus bersiap menghadapi reaksi instan. Nah, reaksi instan ada di depan dari seluruh dunia apabila tidak memerintahkan penggunaan bom nuklir dan senjata penggunaan massal. Nah, kan kayak tadi berarti guys strukturnya. Jadi ini reaksi instan. Kalau di sini kan jika pemimpin memerintahkan, maka harus siap reaksi instan. Nah, tadi kalau setara gimana? Kita balik aja, atau kita balik terus kita kasih negatif semua. Kalau misalnya di sini habis dibalik, ya kan reaksi instan di depan, habis itu dikasih negatif semua. Pemimpin tidak harus menghadapi reaksi instan dari seluruh dunia apabila ia tidak memerintahkan penggunaan bom nuklir dan senjata massal. Nah, ini ada kata-kata dan, terus di sini ada kata-kata dan itu nggak berubah. Itu yang pertama, terus ini seluruh dunia, seluruh berarti semua. Terus ini seluruh dunia, mana nih? Nah, seluruh dunia, semua. Kan nggak diganti jadi beberapa dunia, itu baru benar. Jadi kita balik atau kita balik terus negatifin semua. Itu maksudnya setara gitu. Aku akan kenyang kalau makan nasi. Aku makan nasi lalu aku kenyang. Kan sama maknanya. Aku tidak akan kenyang kalau tidak makan nasi. Itu kan sama setara. Oke, opsi D. Ada pertanyaan? Kita lanjut ke opsi. Kita lanjut ke nomor 18. Oke, aman ya. Kalau aman, kita lanjut ke nomor 18. 18 ngomongin apa nih? Pernyataan yang setara. Masih ngomongin yang setara lagi. Oke, masih ngomongin yang setara lagi. Yang setara nih. Ini apa nggak? Pembangunan sama warga. Ini ya, kalimat terakhir ya. Jika semua warga membayar pajak, maka pembangunan berjalan lancar. Kita balik, mana yang pembangunannya di depan. Ini nih, ini kita coret. Ini warganya masih di depan. Ini warga masih di depan. Nah, tinggal pembangunan. Jika pembangunan tidak berjalan lancar, maka ada warga negara yang tidak membayar pajak. Ini ngomongin semua. Ini ngomongin semua. Kita cek opsi yang lain. Jika pembangunan berjalan lancar, maka tidak semua warga, ini berjalan lancar. Jika pembangunan berjalan lancar, maka tidak semua warga jelas salah ya. Pembangunan tidak lancar, ya kan? Semua warga bayar pajak, pembangunan lancar. Berarti kalau misalnya kita balik, pembangunan tidak lancar, berarti tidak semua warga bayar pajak. Berarti yang benar yang mana? Jika pembangunan tidak berjalan lancar, maka semua warga negara tidak bayar pajak. Nah, yang benar adalah yang E. Oke, seperti itu teman-teman. Ini hanya ada. Set. Kita lanjut ke nomor 19. Oke, kita lanjut. Nomor 19. Berdasarkan paragraf di atas, pernyataan yang bertentangan. Oke, tinggal kita cari nih, mana yang tidak sesuai. Meminta bantuan ke psikolog dan merasa nyaman dalam menceritakan masalah ke teman terdekat. Kalau bertentangan berarti harusnya nggak nyaman nih. Terkadang tekanan bertubi-tubi yang timbul di dalam keluarga toksik. Aduh, ini berat banget bahasanya. Tidak lantas membuat seseorang mudah, mana sih? Psikolog mana psikolog? Oh ini psikolog, ya ampun, sorry. Kita fokus aja ke ini ya guys. Psikolog dan cerita ke teman. Apa nih? Di review TO nomor 18A, aku jawabnya salah. Wah, nanti nanti kita ini ya guys. Apa namanya? Nanti kita coba. Nanti kita apa namanya? Berikan. Kita tampung dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Pernyataan yang bertentangan adalah ini nih. Kamu dapat meminta bantuan ke psikolog apabila merasa tidak nyaman dalam menceritakan masalah ke teman terdekat. Nah, meminta bantuan ke psikolog dan merasa nyaman dalam menceritakan masalah ke teman terdekat ini jelas bertentangan ya.
Di sini kan konteksnya kalau nggak nyaman ke psikolog. Kalau di sini habis ke psikolog, terus cerita ke teman. Wah, kalau yang lain gimana nih? Tidak meminta bantuan ke psikolog dan merasa nyaman dalam menceritakan masalah ke teman terdekat. Nah, ini masih masuk ya. Jadi orang tuh ke psikolog kalau misalnya nggak nyaman cerita ke teman terdekat. Kalau misalnya nyaman, ya nggak apa-apa, nggak usah minta bantuan. Meminta bantuan ke psikolog atau tidak merasa nyaman, nih bisa nih masuk. Oke, jadi 19 yang A. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjut nomor 20. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 20. 20 nih, kok ada ini lagi ya? Sama sangat EGD. Ini sama ya guys. Ini 20 sama nih. Iya kan? RI Budi nomor 16 20. Asam oksalat jika EG tidak masuk ke dalam. Jika EG tidak masuk. Ini sama guys nih sama nomor 16 nih. Sama nomor 16 nih kita tandain dulu. Oke. Kita lanjut dulu ke nomor 21. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai data yang ditampilkan oleh grafik? Wah, ini tinggal baca grafik nih ya, teman-teman dilatih untuk baca grafik. Yang mana guys? Opsi A, akumulasi kasus tindak pidana korupsi oleh Pemprov dan apa nih? Pemprov dan kementerian lembaga itu tidak lebih banyak. Kalau tidak lebih banyak berarti lebih sedikit dibandingkan Pemkap dan komisi. Dicari yang tidak sesuai. Oke, coba kita lihat. Ini Pemprov itu kita jumlah dengan kementerian. Itu katanya lebih sedikit dibandingkan yang ini kita jumlah sama yang komisi. Ini 537 ditambah 22. Ini ada 559. Ini katanya lebih banyak daripada 406 tambah 160. 566. Lah, berarti opsinya yang A. Tapi tidak sesuai ya. Apa aku salah ngitung? Salah ngitung nggak guys? Pemprov sama kementerian ditambah. Ya kan akumulasi berarti dijumlah. 537 tambah 22. Terus, ini Pemkap, sorry, sorry. Pemprov 160 tambah 406. 566, ya benar. Itu tidak lebih banyak, berarti lebih sedikit daripada Pemkap tambah komisi. 537 tambah 22, 559. Iya, jelas yang A ya. Aman ya guys, nomor 21. Ada pertanyaan nomor 21 mungkin? Aman Kak? Aman-aman. Oke, kalau misalnya aman, kita lanjutkan. Set, 22. Informasi manakah yang digunakan untuk menentukan kecepatan A dari kota B? Eh, dari kota P menuju kota Q. Rumus kecepatan apa guys? P sama dengan S per T ya. Jarak, jarak bagi waktu. Artinya apa? Artinya kita butuh data jarak, butuh data waktu. Kalau misalnya opsi A, sorry, pernyataan satu. Kecepatan A lebih lambat daripada kecepatan B. Kualitatif banget. Ini nggak masuk nih. Kalau pernyataan satu, kayaknya coret aja deh guys. Lebih lambat itu lebih lambatnya berapa gitu ya kan? Waktu tempuh B adalah 120 menit. Lebih cepat 20 menit daripada waktu tempuh A. Berarti waktu tempuh A berapa? 100 ya. Ini kita dapat angka waktu. 100 menit. Ini kita dapat angka waktu. Kita tinggal nyari jarak. Rata-rata kecepatan B dari Malang ke Surabaya adalah 70 kilometer per jam. Rata-rata kecepatan B Malang ke Surabaya 70 kilometer per jam. Malang ke Surabaya. Yang A ini apa? Alfa dan beta itu dari Malang ke Surabaya. Sama ya, kotanya sama. Ini Malang ke Surabaya. Kalau misalnya kita tahu kecepatan si B, kita tahu waktunya si B, berarti kita dapat jarak dari Malang melintang. Enggak. Dari Malang ke, ini kita hapus. Malang ke Surabaya ya.
Malang ke Surabaya. Berarti kita dapat jarak. Kalau misalnya kita dapat jarak, dapat waktu, ya udah. Pernyataan 2 dan 3. Aman ya, teman-teman? Oke, aman. Kita lanjutkan nomor 24. 23. Ibu Sri mendistribusikan donat buatannya ke 5 toko berbeda. Siapa yang punya teman namanya Ibu Sri? Nah, aduh, grafik ini menunjukkan informasi tentang data penjualan dan modal dari kelima. Mana yang memberikan keuntungan paling besar? Oke, apakah yang C, teman-teman? Atau yang D? Yang harus kalian hati-hati adalah bukan grafik tertinggi yang memberikan keuntungan paling besar, tapi teman-teman harus kurangi antara penjualan dengan modal. Penjualan dikurangi modal. Penjualan atau pendapatan gitulah. Karena misal, misal nih kalau misalnya kita baca grafiknya ya, misal yang tertinggi di sini nih, contoh-contoh. Ini misal grafik F. Kalau misalnya kita dapat keuntungan 5, anggaplah 5 juta. Terus kita punya modal 5 juta. Berarti kan balance. 5 juta dikurangi 5 juta kita nggak dapat keuntungan. Kita cuma nutup modal doang. Ya, jadi kita harus baca dulu nih penjualan modal. Nggak bisa kita apa namanya tiba-tiba nentuin, oh yang paling tinggi berarti keuntungan paling besar itu. Kebetulan yang C di sini kayaknya keuntungannya paling besar. Hasil penjualannya 5 juta, modalnya 3 juta. Berarti keuntungannya sini 2 juta. Terus kalau misalnya opsi D, eh, pendapatannya 4 juta, modalnya 4 juta. Ini nutup modal doang nih, 0 juta. Dan seterusnya. Ini malah minus nih yang E. Yang E minus, yang B untung 1 juta, yang A untung 1 juta. Kebetulan keuntungan paling besar adalah yang C. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Cuman ya, lanjut. Set. Nah, ada yang tahu guys cara menjawab pecahan-pecahan seperti ini? Silakan kalau misalnya ada yang tahu. Kalau misalnya per 3, ini nilainya akan setara dengan 0,33. Kalau misalnya per 5, ini, oh, 1 deh. 1/3, 1/5, ini setara dengan 0,20. Berarti jelas 1/3 lebih gede daripada 1/5. Terus kalau misalnya, ini ada berapa jadi? 1/5, 1/6. Kalau misalnya 1/6, ini akan setara dengan 0,16. Ya. Terus kalau misalnya 1/7, wah 1/7 berapa ya? 1/7 ini aku belum hitung nih. 1/7 kalau nggak salah tuh 0,14 deh. 1/7. Ya benar. 1/7 ini akan setara dengan 0,14. Nah, tinggal teman-teman hitung. Ini 0,33, ya kan? Terus ini 2/5. 2/5 berarti kan 2 kali 0,2. Berarti hasilnya adalah 0,4. 4/7. Berarti 4 kali ini. 4 kali 0,14. Itu sekitar 56. Ya, sekitar 56 atau 56 lebih. Masih di atas. 3/5 ini berarti 0,6. Oke. 5/6. 5 kali 1/6. 5 kali 16. 0,8. Sekitar 0,8. Ini masuk. 6 kali 7. 6 kali 14. Salah-salah. 6 kali 14. Ini sekitar 0,8 lebih. Ya, 0,8 lebih. Ini masuk. Ini yang paling tepat adalah yang A. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan nomor 20. Ini tuh sebenarnya 0,6667. Terus ini 0,142 berapa gitu. Jadi ini tuh lebih-lebih dikit aja. Ini 0,333. Ada pertanyaan nomor 14 silakan. 24 salah-salah.
Aman ya? Oke, aman. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Set. Wih, diisi dengan angka. Ini apa nih? Sebuah bilangan. Jika dibagi dengan 4, hasilnya adalah pengurangan bilangan tersebut dengan 21. Bilangan tersebut adalah, siapa yang tahu cara mengerjakan nomor 25, guys? Ada yang mau bikin rumusnya mungkin? Silakan nomor 25. Siapa yang mau bikin rumusnya? Kira-kira rumusnya gimana? Ada yang mau? Oke, kita bikin ya. Kita bikin rumusnya. Di mana nih? Ini ya udah di sini aja. Sebuah bilangan. Anggap aja dulu bilangan X. X jika dibagi 4, X per 4, hasilnya adalah hasilnya adalah pengurangan bilangan tersebut dengan 21. X min 21. Oh, udah deh. Berarti ini apa? X sama dengan 4 kali X min 21. Maka ini menjadi X sama dengan 4X minus 84. Terus berarti kita dapat 3X sama dengan 84. Maka X-nya ini kita dapat adalah 18. Set, set. Ada pertanyaan dari teman-teman nomor 25? Aman ya? Oke. Kalau misalnya aman, kita lanjut ke nomor 26. 26. Citra sedang magang. Siapa punya teman namanya Citra? Citra sedang magang di apa sebagai seorang penjahit. Setiap harinya mampu menghasilkan pola. Pertama dan kedua adalah 17 dan 23. 17, 23. Wah, ini teman-teman pasti udah bisa nih. Hari keempat dan sampai ke-6 adalah sekian. Hari ketiganya nggak tahu. Ini hari keempat, ini hari kelima, ini hari ke-6. Sebenarnya ini kita bisa ini nih. Ini tinggal kita tambah nih. Tambah 6, ya enggak? Terus ini tambah 6, terus ini tambah 6. Kalau misalnya kita lihat polanya. Kira-kira masuk nggak nih kalau misalnya kita tambah 6? Ini berapa ya? 29. Ya enggak? Apa nih? Oh, CD. Ayo. Terus ini kita tambah 6. Oh, masuk nih. Ini kalau misalnya kita coba tambah 6 masuk, terus kita validasi tambah 6 masuk juga, berarti benar. Kita tambah 6. Aman ya guys? 26. Kita lanjut ke nomor 27. A membutuhkan waktu 2 kali lebih banyak daripada B. Si A ini mengerjain apa nih? Sebuah karya. Oke. A membutuhkan waktu 2 kali lebih banyak daripada B. 2 kali B. Ya enggak? Terus berarti ini nanti kita dapat B sama dengan A per 2. Kemudian atau 3 kali lebih baik daripada C. Oke. A sama dengan 3 kali C. Maka nanti kita dapat C sama dengan A per 3. Nah, jika apa nih? Jika bekerja sama, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 2 hari. Nah, guys, kalau misalnya teman-teman dapat kayak gini bekerja sama nih antara A, B, C, itu tuh teman-teman ngitung itu kan bisa menyelesaikan pengerjaan selama 2 hari. Ngitungnya gini, guys. Ini tuh kalian bikin jadi 1 per. Jadi teman-teman bikin jadi 1 per A ditambahkan 1 per B ditambahkan 1 per C. Ini akan sama dengan 1 per 2. Nah, 2 ini merupakan 2 hari ini. Ya. Kalau misalnya 6 hari berarti itu akan menjadi 1 per 6. Kalau misalnya, kalau misalnya 2 hari itu akan menjadi kalau misalnya 6 hari itu akan menjadi 1 per 6. Dapat itu dari situ.
Nah, tinggal ganti ini A-nya jadi apa, B-nya jadi apa, C-nya jadi apa. A ini kan A sendiri ya, jadi kan 1/A. Yang ditanya apa sih? B bisa melakukan pengerjaan sendiri selama, oh yaudah, kita cari aja dulu yang A. Yang A itu kan 1/A, kemudian yang B kan A/2. Kalau misalnya dibikin 1/B, ini akan menjadi 1/A ditambah 2/A. Dapatnya dari mana? Gini, jadi kalau misalnya 1/A/2, B kan A/2. Ini duanya naik naik ke atas. Ini tuh sama aja kayak 1 dibagi dengan A/2. Sama aja kayak 1 dikali 2/A. Teman-teman pasti familiar sama ini. Jadi kalau misalnya ada bagi di dalam bagi, ini yang paling bawah naik ke atas, gitu aja. Nanti yang C berarti akan menjadi 3/A. Sama dengan setengah. Nah, nanti ini kita dapat hasilnya, aduh bisa turun lagi. 6/A sama dengan 1/2. Maka nanti ini kita dapat nilainya A sama dengan 12, maka B sama dengan A/2, sama dengan 6. Ini dapat nilainya adalah 6 hari. Ada pertanyaan dari teman-teman nomor 27, silakan. Yuk, kalau misalnya ada pertanyaan, yuk. 3 nomor lagi nih guys, kita rebut 3 nomor lagi. Aman kak, aman kak. Oh ya, aman ya. Aman-aman. Oke, kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Set. Oh, ini ada opsinya deh, ya ampun, sorry. Nomor 28. Ini soal bonus nih. Soal bonus ya, 73 dikurangi 5 sama dengan 68. 126 dikurangi 19 sama dengan 107. Aman ya? Aman. Lanjut, nomor 29. Diketahui usia anak 2/5 dari usia ibunya. Wah, ngitung lagi. Ngitungan di mana ya? Di atasnya ya. Usia anak sama dengan 2/5 ibunya. Setelah 8 tahun, usianya setengah dari usia ibu. Oke, kalau setelah 8 tahun gimana guys? Berarti tambah berarti A tambah 8 akan sama dengan setengah dari usia ibunya. Setengah dari si ibu tambah 8. Ya, ini kita kali 2 aja nih. Ini akan menjadi 2A ditambah 16. Nanti akan sama dengan I tambah 8. Oke. Nah, ini kita bisa ubah nih. Ini kita ubah menjadi 5A. Ya, jadi ini pecahannya naik. 5A sama dengan 2I. Jadi 2I. Nah, tadi pertanyaan apa? Usia ibu sekarang. Oke, usia ibu sekarang. Ini kita ubah deh. Ini kita ubah apaannya ya? A-nya kita ubah. A sama dengan 2/5I. Apa langsung aja deh kita ubah. A-nya sama dengan 2/5I, guys. Ini kita pakai yang ini ya. A sama dengan 2/5I. Nanti kita dapat di sini. 2 dikalikan 2/5 kalikan ibu tambah 16 akan sama dengan I tambah 8. Biar 5-nya hilang, kita kali 5. Ya. Kita kali 5 semua, maka ini menjadi 4I ditambah 16 kali 5, 80 sama dengan I, 5I, sorry. Sama dengan 5I ditambah 8 kali 5, 40. Berarti nanti kita dapat umur ibunya adalah 40. Aman ya, teman-teman? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal terakhir? Oke, soal terakhir. Dakocan. Dakocan ini nama permainan loh, guys. Dakocan menjual barang dan mendapat rugi 20%. Jika harga jualnya meningkat 100.000, maka ia akan mendapatkan untung 5%. Harga pokok barang tersebut gimana?
Harga pokok barang ini berarti merupakan modal, ya, merupakan modal. Kalau misalnya teman-teman ada rugi 20%, modal, ini modal tuh udah pasti 100%, ya. Modal udah pasti 100%. Nah, gimana cara ngitungnya? Jadi kalau misalnya teman-teman ada rugi terus ada untung, kalau misalnya keuntungan, itu kita mulai dari rugi dulu. Kalau misalnya rugi, ini tuh kita tambah, salah. Kalau misalnya rugi, ini adalah 100 dikurangi 20 atau dikurangi kerugiannya. Maka besarnya akan menjadi 80%. Jadi ini modalnya itu kita kurangin dulu. Ini adalah kerugian. Bukan kerugian sih jatuhnya. Terus kalau misalnya apa namanya kondisi untung, kondisi ya jatuhnya. Kalau misalnya kondisi untung, ini kita tambah 100 ditambah persen untungnya, yaitu 5. Ini akan menjadi 105%. Nah, gimana caranya mencari modal? Caranya mencari modal adalah kalau misalnya kita menggunakan kondisi rugi dulu. Kalau misalnya kita menggunakan kondisi rugi, modal kan 100%. Ini yang kita cari. Maka kita dapat persamaan apa? 100, ini yang kita cari, dibagi rugi. Dikalikan harga jual. Walaupun kita belum tahu nih. Kalikan harga jual yaitu X akan sama dengan Y, harga pokok. Ini harus kasih keterangan nih. Inilah X itu anggaplah harga jual, Y itu harga pokok, ya. Nah, ini adalah keadaan keadaan rugi, apa keadaan untung. Bukan keadaan rugi, sorry keadaan rugi. Nah, kemudian kalau misalnya keadaan untung, kalau misalnya keadaan untung kan 105 juga nih. Juga 105 juga. Ini nanti kita dapat 100 atau modal dibagi dengan kondisi untung 105. Ini kita kalikan harga modal, tapi harga modal apa? Harga jual. Tapi harga jualnya itu ditambah 10.000. 100.000 nih ya. Ditambahkan 100.000. Ya, 100K gitulah. Ini akan sama dengan modalnya. Kayak gitu. Nah, nanti itu teman-teman bakalan dapat eh, apa namanya modalnya itu dari mana. Jadi itu ini kan kita bisa samain nih. Ini kan sama-sama Y, sama-sama Y. Teman-teman bisa ini disama denganin 100 per 80 dikali X sama dengan 100 per 105 dikalikan X tambah 100, nanti dapat nilai X-nya. Atau langsung aja X-nya ini diubah. Jadi X sama dengan terus X-nya diganti. Ini kayaknya nggak cukup nih. Aduh, coret-coretan nih. Oke, nanti teman-teman bisa apa namanya bisa ngitung menggunakan rumus ini. Nanti teman-teman akan dapat jawabannya itu yang B. 400.000 itu merupakan nilai Y. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin sebelum kita akhiri? Ini teman-teman silakan bisa coba di rumah. Kalau kalian mau istirahat. Buka nomor 19. Wah, 19 yang mana ya? 19. Ini 19. Gimana? 19 gimana? Bukan opsi E kah jawabannya? Kita lihat opsi E. Oke, tadi kita belum lihat opsi E ya. Tidak meminta bantuan ke tidak meminta bantuan ke psikolog atau merasa nyaman dalam apa nih? Atau merasa nyaman dalam bercerita. Eh, bercerita. Gimana sih? Kamu dapat meminta bantuan ke psikolog apabila merasa tidak nyaman dalam menceritakan masalah tersebut ke apa? Ke teman. Pernyataan yang bertentangan. Kenapa ini bertentangan? Di sini kan kalau misalnya kita nyaman,
Kalau misalnya kita nyaman bercerita ya kan. Kalau misalnya kita nyaman bercerita, kita tidak minta bantuan ke psikolog. Ini kita meminta bantuan ke psikolog ketika kita tidak nyaman. Ini kan berarti kan kalimatnya maknanya kurang lebih sama. Jadi kita tidak meminta bantuan ke psikolog karena kita merasa nyaman. Sama kayak gini. Kita bisa aja nggak minta bantuan ke psikolog kalau misalnya kita merasa nggak nyaman. Tapi di sini kan kita tidak nyaman. Nah, kalau misalnya tidak nyaman berarti kita butuh bantuan. Nah, kan kalau misalnya yang opsi A, kita minta bantuan ke psikolog dan merasa nyaman. Jadi kita tuh udah nyaman cerita ke temen, terus kita minta bantuan ke psikolog juga. Jadi itu kayak apa ya? Kayak bentuk ataunya gitu. Kayak bentuk ataunya. Kayak gitu. Jadi maknanya tuh masih sama, yang opsi E dengan yang di soal. Apakah cukup jelas? Oke, sami-sami. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan sebelum kita akhiri. Oke, cukup. Cukup, Pak. Oke. Oke, kalau misalnya cukup mungkin bisa kita apa namanya bisa kita akhiri teman-teman. Ini nanti aku coba tanya-tanya dulu ya sama apa namanya teman-teman dari caraku di beberapa nomor sebelum aku share. Oke, jadi nanti aku tanya-tanya dulu biar nanti bisa cukup jelas nih penjelasannya. Kalau misalnya udah cukup, mungkin bisa kita akhiri. Sampai jumpa di pertemuan besok ya. Besok masih ada lagi tryout ke-9. Sampai jumpa di esok hari. Tetap semangat, jangan lupa istirahat, ingat makan. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.